Pemirsa, terkuak sejumlah fakta menarik dalam persidangan pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang akan disampaikan oleh rekan saya, Anggi Hasibuan. Silakan Anggi. Baik, terima kasih Afi dan pemirsa. Kita sudah masuk ini di 2 bulan kasus ini berjalan begitu dan tersambo-sambo. Artinya adalah banyak sekali drama-drama baru yang dibuat oleh Sambo dalam proses persidangan ini hingga ini semakin menarik kita untuk mengikuti sidangnya. Sebenarnya seperti itu ya. Jadi kita akan mulai malam hari ini pemirsa bahwa ini dari siasat gesit dari hukuman sulit ini mungkin yang bisa kita ambil istilahnya ya. Karena sebenarnya sampai sekarang ini tetap Ferdy Sambo membantah tembak mati Joshua. Ini poin pertama. Ya pemirsa ya, bahwa tidak pernah ada urusan untuk menembak Joshua. Dari Ferdy Sambo begitulah istilahnya ya. Namun di satu sisi bahwa perjalanan kasus ini membuka. Kita melihat di sini adalah Sambo mengakui skenario tembak-menembak itu bohongan. Apapun alasannya. Ini untuk melindungi Eliezer kah, untuk melindungi PC kah. Kemudian juga BAP-nya kemarin juga sempat ada istilah BAP-nya ini kemarin sudah ada yang mengatur begitu ya. Dan juga ada CCTV yang juga masih bermasalah atau kemarin sempat disebutkan bahwa ada yang hilang, lantai 2, lantai 3 begitu. Nah, Sambo ini memerintahkan hajar cat dan meminta Eliezer stop menembak saat melihat Yosua jatuh. Ini adalah istilahnya ya. Dan menurutnya tidak ada perintah untuk menembak dan justru Eliezer yang menurut Sambo yang salah mengartikan perintah untuk menghajar Sambo. Tapi Sambo mengakui bahwa seperti tadi ada skenario untuk menutupi kematian ini karena terekam kamera di kompleks Duren 3 yang ternyata Yosua pada saat itu masih hidup. Jadi Sambo lengah bahwa ada satu adegan di mana justru menunjukkan Yosua sebenarnya baik-baik saja dan tidak ada peristiwa tembak-menembak pada saat itu. Nah, kemudian Sambo juga tidak bisa mengelak bahwa mantan ajudan Ferdy Sambo yang bernama Azan Romer ini mengaku telah disiapkan draft berita acara pemeriksaan terkait kasus pembunuhan Yosua. Romer mengaku bahwa sudah ada pertanyaan dan jawaban yang sudah disetting. Ini kemarin juga ada pernyataannya di sidang. Nah, Ferdy Sambo membenarkan bahwa dirinya memberikan perintah kepada anak buahnya untuk cek CCTV di Kompleks Duren 3 karena Ferdy Sambo baru sadar ada ketidaksesuaian antara skenario yang dibuat dengan CCTV di TKP. Nah, setelah itu Ferdy Sambo juga memerintahkan Hendra Kurniawan, Arif Rahman, Arifin, dan Cuk Putranto untuk mengecek, mengamankan, serta memusnahkan CCTV, laptop, serta flash disk yang isinya adalah salinan data CCTV tersebut. Kita simak kembali bagaimana upaya Sambo mengeles bahwa ia ikut menembak Yosua. Lupa saya, tidak bisa mengingat lagi. Saya bilang kamu kurang ajar. Saya perintahkan Richard untuk hajar Cat. Bagaimana cara saudara memerintahkan Richard? Hajar Cat. Kamu hajar Cat. Kemudian ditembaklah Joshua sambil maju sampai roboh yang mulia. Itu kejadian cepat sekali. Tidak sampai sekian detik karena cepat sekali penembakan itu. Kemudian Saya kaget, kemudian saya sampaikan stop, berhenti. Begitu melihat Joshua jatuh kemudian sudah ada berlumuran darah, saya jadi panik yang mulia. Saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan penembakan ini yang mulia. Baik, jadi meskipun seperti yang ada di layar saya ini ada Sambo mengakui ada skenario, ada mengatur BAP, merusak CCTV, namun tetap adalah ada bantahan tidak pernah menembak Yosua itu ya. Nah, pemirsa, ini juga pengacara Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi mengungkap ada kunjungan kemarin di rumah Sambo, ada kamera CCTV di lantai 2 dan 3 di rumah Saguling. Ini juga yang pihak Eliezer selalu soroti, kemana ini rekaman dari lantai 2 dan 3. Nah, setelah dicek kemarin langsung oleh majelis hakim di lokasi, ternyata memang benar ada itu barang gitu. Nah, cuma rekamannya yang kita tidak tahu kemana. Pihak Sambo yang diwakili oleh Arman Hanis merespon bahwa seluruh DVR CCTV di rumah Sambo ini sudah diambil oleh penyidik khusus di pos jaga depan rumah, sudah disita oleh penyidik katanya begitu ya. Kemudian pemirsa, bahwa sebenarnya bisakah hakim menelusuri rekaman CCTV yang hilang ini setelah kemarin akhirnya mereka melihat ada itu CCTV di lantai 2 dan 3. Pada tanggal 20 Desember kemarin, ahli digital forensik memutarkan rekaman CCTV rumah Saguling dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua.
Sejatinya pemirsa ini ada 53 titik CCTV di Rumah Saguling. Tapi ahli mengaku hanya mendapatkan file dari 2 titik. Nah, hakim pun curiga terdapat CCTV yang tercecer. Yang hadir adalah Heri Praitno, ahli dari digital forensik dari Puslap 4 Barreskrim Polri. Saat membahas aktivitas di Rumah Saguling, ada 2 titik CCTV yang diputar di garasi rumah yang menunjukkan kedatangan Verdi Sambo, Putri Candrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Maruf hingga Brigadir Yosua. Serta 1 titik lagi adalah bagian dalam rumah yang menyorot ke lift yang menunjukkan pergerakan para terdakwa menggunakan lift ke lantai 3. Kita simak pernyataannya pas sidang kemarin. Flash disk saja yang mulia. oh hanya flash disk saja. Tidak ada DVR-nya yang mulia. Saudara menerima dari Penyidik Polda Metro Jaya yang mulia. penyidik Polda Metro Jaya. Betul. Kan itu ada CCTV di lantai berikutnya, lantai 2 dan lantai 3. Saudara tidak mendapatkan rekamannya? Tidak yang mulia, karena kami di laboratorium forensik semua barang bukti dikirim dari penyidik yang mulia. Ya, penyidik pada saat itu saudara mendapatkan kapan? Untuk rekaman ini yang mulia, kami baca kembali. Tanggal 24 Juli yang mulia. 24 Juli. Betul yang mulia. Ya, 24 Juli karena tanggal 18 Juli semua berkas sudah dikirim dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro. Betul. Dan selanjutnya dibawa ke Barreskrim. Dan saudara hanya mendapatkan itu saja, tidak mendapatkan utuh seperti yang Duren 3 tadi, Tidak yang mulia. di mana saudara bisa kalibrasi. Tidak yang mulia. Sehingga ada kemungkinan bahwa lantai 2, lantai 3 tercecer ya di penyidik. Saya tidak tahu yang mulia. Tidak Siap. tahu. Jadi kemana itu isi rekaman CCTV lantai 2 dan 3? Tapi apakah ketika nanti rekaman ini tidak bisa dihadirkan tetap akan berpengaruh pada sidang? Kita akan terus ikuti perkembangannya. Namun pemirsa, kita lanjutkan dulu bahwa dalam persidangan ini manuver banyak sekali yang dilakukan untuk mengaburkan keterangan Eliezer. Ada upaya seperti mengkerdilkan Richard Eliezer di sini. Bahwa seperti yang tadi saya sebutkan, Sambo sekali lagi mengelak, tidak pernah saya suruh Eliezer untuk tembak begitu. Kemudian status JC Eliezer juga diragukan. Ini membuat nanti ketika mereka mempertanyakan kenapa Eliezer menjadi JC, ini juga akan berakibat kepada keterangan-keterangan yang disampaikan Richard Eliezer pada saat itu, apakah bisa dipercaya atau tidak. Kemudian juga kemarin ada saksi-saksi yang meringankan kubu Sambo. Mereka kekeh ada motif yang penting bagi mereka sehingga ini bisa berujung kepada kenapa sebenarnya Verdi Sambo pada saat itu melakukan sesuatu kepada Yosua. Itu yang kemarin dikuatkan oleh kubu Verdi Sambo. Dan begitu, Afi, jadi sepertinya bulan ini seharusnya sudah habis ya masa penahanan dan akan diperpanjang. Kita akan melihat apakah bulan ini sudah putus vonis. Baik. Terima kasih Anggia Sibuan untuk sejumlah fakta menarik dalam persidangan pembunuhan berencana Brigadir Yosua.